Semakin besar penderitaan yang kualami, semakin besar rahmat penghiburan yang aku terima dari Tuhan. Saudara-saudari, Allah adalah sumber penghiburan. Kita akan mengalami penghiburan dari Tuhan, peneguhan dari Tuhan ketika kita melakukan perintah-perintahnya. Kita hening sejenak, mohon pada Tuhan agar kita lebih mencari penghiburan dari Tuhan daripada sekedar dari diri kita sendiri atau dari dunia ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Di awal hari baru ini kita datang kepada Tuhan, mohon perlindungan dari Dia untuk perjalanan hidup kita hari ini, supaya kita semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Kita siapkan hati kita untuk perayaan Ekaristi dengan terlebih dahulu mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, kerajaan-Mu Kau janjikan kepada orang-orang yang miskin. Semoga kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu, sehingga pantas mewarisi kerajaan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dan kepada semua orang kudus di seluruh Akaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasih dan Allah sumber segala penghiburan. Ia menghibur kami dalam segala penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur semua orang yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab seperti halnya kami mendapat bagian berlimpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula berlimpahlah penghiburan kami oleh Kristus. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kalian. Jika kami dihibur, hal itu adalah untuk penghiburanmu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita. Kami mempunyai harapan yang teguh akan kalian, sebab kami tahu sebagaimana kalian turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, demikian juga kalian turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya.
maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kalian, jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita biasa menyadari, menyebut, mengatakan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita, Tuhan sumber kebijaksanaan, Tuhan sumber cinta kasih, Tuhan sumber berbagai macam kebaikan. Tapi salah satu hal yang barangkali kadang-kadang luput atau kurang kita perhatikan adalah apa yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam bacaan pertama tadi, bahwa Tuhan Allah juga adalah sumber segala penghiburan. Tuhan Allah adalah sumber segala penghiburan. Dan kalau kita membaca kitab Nabi Yesaya pasal 51 ayat 12, di sana juga dikatakan, akulah yang menghibur engkau. Allah adalah sumber penghiburan. Maka kita bisa merenungkan beberapa hal dari kenyataan atau kebenaran bahwa Allah adalah sumber penghiburan. Tentu tidak semua.
Beberapa hal diantaranya. Yang pertama, penghiburan dari Tuhan itu bukan sekedar perasaan senang di dalam hati kita. Bukan sesuatu yang membuat kita tertawa-tawa. Penghiburan dari Tuhan lebih dari itu. Penghiburan dari Tuhan bukan sekedar sesuatu yang membuat kita senang seperti kalau kita atau ibu-ibu biasanya suka nonton sinetron lalu merasa terhibur. Atau nonton konser musik lalu merasa senang hatinya, nonton lawak lalu menjadi senang. Bukan itu. Penghiburan dari Tuhan bukan sekedar itu. Penghiburan dari Tuhan itu selalu bersifat meneguhkan. Dan itu yang dialami oleh Santo Paulus dalam bacaan pertama tadi. Dia mengatakan bahwa di dalam penderitaan Allah memberi penghiburan sehingga dia bisa bertahan. Dia diteguhkan, kuat untuk terus-menerus berjuang melakukan misinya, perutusan dari Allah. Penghiburan dari Tuhan selalu bersifat menguatkan kita. Yang kedua, penghiburan dari Tuhan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Bisa juga menular pada orang lain. Sehingga meneguhkan sesama kita. Kalau kita menonton TV, menonton lawak, mungkin kita merasa senang gitu ya. Belum tentu, tidak selalu itu membuat orang lain juga merasa senang. Atau dirasakan juga kesenangan kita oleh orang lain. Belum tentu. Tapi penghiburan dari Tuhan selalu akan bisa dirasakan oleh orang lain. Dan itu juga meneguhkan orang lain. Kalau saya mendapat peneguhan dari Tuhan di dalam pengalaman yang saya alami, itu juga akan membuat orang lain merasakan, akan ikut diteguhkan, akan ikut merasa kuat karena penghiburan yang diterima oleh seseorang dari Tuhan. Penghiburan dari Tuhan itu menular pada orang lain. Dan yang ketiga, penghiburan dari Tuhan itu bukan teori. Penghiburan dari Tuhan itu bukan sekedar karena saya ingat akan kebaikan tertentu yang akan saya alami. Seperti anak kecil mungkin ketika dia belajar disuruh oleh orang tuanya, mestinya dia pengennya nonton bola, pengennya main-main, tapi orang tuanya mengatakan kamu belajar. Kalau nilaimu baik naik kelas nanti dibelikan sepeda. Ini penghiburan Tuhan bukan seperti itu, bukan karena sekedar ingat akan sesuatu yang akan kita terima, bukan hanya itu. Penting sekali-kali kita atau seringkali mengingat bahwa kebaikan yang akan kita terima, mahkota keselamatan yang akan kita terima dari Tuhan itu penting. Tetapi penghiburan dari Tuhan bukan sekedar karena ingat itu dan bukan sekedar teori. Penghiburan dari Tuhan itu sungguh-sungguh akan dialami ketika orang melakukan yang diperintahkan Tuhan pada dia. Bukan teori. Sabda bahagia yang sungguh-sungguh menghibur sebetulnya ini dari Yesus itu juga bukan teori. Secara teori sulit untuk dipahami bagaimana orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Seringkali dalam teori, dalam yang kita pikirkan kalau kita lemah lembut kita kalah. Kita tidak akan bisa bersaing, kita tidak akan bisa menang. Bagaimana orang yang miskin di hadapan Allah akan menjadi pemilik empunya kerajaan surga. Dalam pikiran kita kata miskin itu selalu berkaitan dengan penderitaan. Bukan sesuatu yang akan membawa kepada kebahagiaan. Itu teorinya. Tapi ketika orang melakukan ini dan itu sudah dibuktikan oleh Yesus sendiri, orang akan mengalami kebahagiaan yang paripurna dari Allah. Karena mendapat penghiburan dari Allah sendiri. Penghiburan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Maka kuncinya adalah melakukan. Dan ketika orang melakukan yang diperintahkan Tuhan itu, penghiburan itu akan datang dari Tuhan. Santo Paulus tadi mengatakan, semakin besar penderitaan yang kualami, semakin besar rahmat penghiburan yang aku terima dari Tuhan. Saudara-saudari, Allah adalah sumber penghiburan. Kita akan mengalami penghiburan dari Tuhan, peneguhan dari Tuhan ketika kita melakukan perintah-perintahnya. Kita hening sejenak, mohon pada Tuhan agar kita lebih mencari penghiburan dari Tuhan daripada sekedar dari diri kita sendiri atau dari dunia ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas santapan sabda dan tubuh putra-Mu yang telah menguduskan kami. Mampukanlah kami untuk senantiasa hidup suci di hadapan-Mu, hingga kami Kau perkenankan memandang wajah-Mu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Tuhan bersamamu. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, keluarga kita dan orang-orang yang kita jumpai hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah kita semua diutus. Amin.